latar belakang Kerajaan Galuh. Berdirinya Kerajaan Galuh adalah kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara yang terakhir membagi wilayahnya, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh berawal ketika Ritikandayun memegang tampuk kekuasaan pada akhir abad ke-7. Setelah ia wafat, tahta berpindah kepada Sena, namun kekuasaan Sena hanya sekejap, sebab ia digulingkan oleh Purbasora. Pertikaian itu menoreh luka mendalam dalam keluarga kerajaan, hingga akhirnya Bimaraksa, yang juga dikenal sebagai Mandi Minyak, menata kembali kekuasaan dan memerintah dengan kewibawaan. Setelahnya, tampuk kerajaan jatuh pada Premana di Kusuma, seorang raja bijak yang kemudian memilih meninggalkan istana untuk bertapa mencari kesempurnaan batin. Sanjaya, putra besar yang kelak termasyhur di tanah Mataram, sempat memimpin Galuh sebelum kembali ke Jawa Tengah. Sejak itu, Kerajaan Galuh terus berdenyut melalui garis panjang para raja, Tamperan, Rakian Medang, Rakian Wuwus, Rakian Tampah, dan Rakian Banga. Di masa Rakian Banga hingga Rakian Reda, kemudian Demunawan, Windu Sakti, dan Susuk Tunggal, kerajaan ini berkembang sebagai pusat budaya dan pemerintahan di tanah Sunda bagian timur. Dewa Niskala meneruskan jejak luhur itu, kemudian Dharma Kusuma, Brajawi Sesa, Limbur Kancana, Brahma Wijaya, hingga Linggawesi. Langlang Buana sempat memerintah sekejap sebelum tampuk kepemimpinan dipegang oleh Siung Wanara, raja yang memimpin amat panjang. Setelahnya, Mangadek, Resi Atmajaya, dan Sang Lumahing Taman melanjutkan silsilah agung tersebut. Disusul Prabu Galuh, lalu Gajah Kulon, hingga tiba masanya Wastu Kancana. Raja yang memerintah sangat lama dan menjadi simbol kejayaan Galuh yang makmur. Pada masa akhir, kepemimpinan dipegang oleh Dewa Niskala atau Susuk Tunggal yang kedua, namun perubahan besar menanti ketika Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, naik memerintah kerajaan Sunda. Galuh akhirnya menyatu kembali dengan Sunda. Dengan penyatuan itu, bukan berarti Galuh lenyap, melainkan ia berpadu menjadi bagian dari satu kerajaan besar, yang menjadi jantung budaya Sunda yang gemilang. Masa kejayaan kerajaan Galuh tampak jelas pada pemerintahan Mandi Minyak, Bimaraksa, dan Purbasora, namun dengan karakter yang berbeda. Pada masa Mandi Minyak, Galuh mengalami kejayaan halus, yaitu berkembangnya adat, kesenian, dan tata pemerintahan yang rapi, serta hubungan diplomatik yang harmonis. Sementara pada masa Purbasora, 717 hingga 723 Masehi, Galuh mencapai kejayaan keras, di mana kekuatan militer dan ambisi politik diperluas. Bahkan pada masa pemerintahannya, Galuh berhasil menguasai sebagian wilayah kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, sehingga pengaruh Galuh meluas keluar Priangan dan menempatkannya sebagai kekuatan besar di Tatar Jawa. Dengan demikian, kejayaan Galuh terwujud dalam perpaduan kehalusan Mandi Minyak dan ketegasan serta ekspansi Purbasora, menjadikan Galuh sebagai kerajaan yang berbudaya tinggi, sekaligus mampu menunjukkan wibawa dan kekuasaan. Pada abad ke-11 hingga dan ke-13, kerajaan Galuh mulai mengalami kemunduran karena kekuasaan pusat melemah dan pengaruh raja-raja Galuh tidak lagi sekuat masa sebelumnya. Beberapa wilayah yang dahulu berada di bawah Galuh mulai melepaskan diri, sementara sebagian lain berpindah dukungan kepada kerajaan Sunda di Pakuan, sehingga Galuh kehilangan sebagian daerah kekuasaannya, terutama di wilayah pedalaman timur dan utara. Kemunduran ini berlangsung bertahap, hingga akhirnya Galuh tidak mampu lagi berdiri sebagai kerajaan mandiri, dan proses politik, serta hubungan kekerabatan antara bangsawan Galuh dan Sunda menyebabkan wilayah Galuh diintegrasikan ke dalam kerajaan Sunda, yang kemudian berkembang sebagai kerajaan Sunda Pajajaran dengan pusat pemerintahan di Pakuan Bogor. Dengan demikian, penyatuan tersebut menandai berakhirnya Galuh sebagai kerajaan terpisah. Namun, warisan budaya dan gelarnya tetap hidup dalam struktur Sunda Pajajaran.